Halo, perkenalkan aku Dian Fitri Nurisnaini, panggil aja Dian. Aku lulusan dari Universitas Gunadarma, jurusan Teknik Industri. Saat ini aku bekerja sebagai Operational Learning and Development di Hengri. Jadi sebelumnya kenapa aku milih untuk terjun di dunia HR, karena aku tertarik pas kuliah tuh di semester 7 di mata kuliah psikologi industri, dan itu berhubungan sama jurusan aku, tapi sebenarnya non-linear juga karena kan dia lebih ke psikologi, dan dari situ tuh ada materi yang benar-benar into banget ke HR. Tapi kalau di industri tuh cuma di manufakturnya, dan dari situ aku terdorong buat belajar mengenai human resource, dan lebih spesifiknya itu aku lebih tertariknya ke learning and development gitu. Dan kesulitannya lebih ke aku harus adaptasi lagi, belajar lagi hal-hal yang mengenai human resource, karena kan pasti harus punya basicnya dan banyak yang nggak selinear sama jurusan aku. Kenapa aku milih untuk mengikuti bootcamp? Karena di bootcamp itu kita bisa belajar dari basic banget, dari teorinya, kemudian ada prakteknya, terus ada bisa diskusi sama teman kelompok juga, dan di hari Senin itu tiga-tiganya itu ada, dan ditambah lagi ada career coachingnya juga. Jadi salah satunya yang pernah aku ikutin itu bisa one on one sama career spesialisnya untuk membahas CV reviewnya. Ya, pengalaman selama mengikuti bootcamp di hari Senin kurang lebih selama 5-6 bulan itu tuh seru banget. Ada suka dan dukanya sih. Yang sukanya itu kita bisa ketemu orang baru, dan itu tuh bener-bener dari ada yang luar kota juga, tapi kita bisa into dan in touch banget sama grup kelompoknya. Terus habis itu suasana kelasnya walaupun online itu seru banget, karena kita sebelum belajar ada ice breakingnya, kayak ada games-games sedikit biar kita panas lah istilahnya gitu. Terus baru kita belajar, dan di situ tutornya juga benar-benar menyampaikan itu oke banget dengan bahasa yang bisa kita terima, karena kan aku awam ya, dan itu tuh bisa diterima secara pas banget di aku dan nggak yang mikir banget gitu sih. Dan untuk pengalaman lainnya juga, teman-teman di kelompok aku nih alhamdulillahnya dapetnya yang benar-benar kita kerjasama banget, karena kan final project ini nggak gampang ya, jadi kita harus butuh komitmen bareng-bareng juga, dan teman-temannya itu suportif banget sih gitu. Kalau dukanya mungkin karena aku dari non psikologi atau yang nggak berhubungan sama HR, jadi benar-benar butuh mencerna kayak istilahnya, terus kemudian materi-materinya ini sebenarnya itu yang benar harusnya kayak gimana sih gitu sih. Paling seru itu presentasi project sih, karena kita benar-benar biasanya tuh waktu aku sama teman kelompok aku itu tuh kita dari H-3 itu kita udah latihan, dan itu tuh dikasih review kayak misalkan kita presentasi dulu nih pakai slide PPT-nya per masing-masing orang berapa menit, terus disampaikan, terus nanti dikasih feedback kurangnya itu di mana dan penyampaiannya itu harus gimana. Karena untuk presentasi projectnya itu dikasih waktu dalam 10-15 menit, dan kita tuh ada 7 orang, dan itu tuh di situ juga diuji kekompakannya kita gimana, cara penyampaiannya untuk public speakingnya. Jadi dari situ benar-benar yang seru banget. Dan untuk judgingnya tuh juga aku ingat Kak Belva itu tuh ngasih feedbacknya juga oke banget, kayak as HR yang udah benar-benar profesional banget sih. Dari situ makanya dapat ilmu yang banyak gimana cara menyampaikan suatu materi itu yang dengan baik supaya bisa diterima gitu sih. Tantangannya yang pasti komitmen ya, karena sebenarnya komitmen itu juga nggak mudah, karena kita seminggu harus 2 kali supaya nggak ketinggalan juga. Terus di situ kan kita kerja kelompok juga, di mana masing-masing tuh punya kesibukan dan harus ngatur jadwalnya. Dan itu biasanya kan di malam hari, kadang kita udah mungkin ada yang kuliah di pagi sampai sorenya, ada juga yang kerja, dan itu kadang agak bentrok dan ketemunya kadang udah malam, tapi kadang udah capek juga kalau malam. Dan di situ tuh tantangannya gimana caranya biar manajemen waktunya di antara kelompok itu sih. Dan kalau selain itu lebih ke tugas-tugasnya tuh gimana kita bisa achieve sih.
kayak ini kan kita kelompok dan pasti banyak sudut pandang yang beda dan harus ngesatuin di satu jawaban untuk tugas-tugasnya itu sih. Dan untuk tugas-tugasnya itu juga nggak yang satu selesai, tapi itu tuh kayak nyambung gitu, kayak misalkan dari yang tugas pertama ke tugas kedua sampai terakhir sampai jadi final project itu tuh bener-bener selaras gitu. Jadi nggak boleh ada yang kayak beda-beda gitu sih. Oke, biasanya tuh kita tuh nge-booking tanggalnya dulu H-2, kalau aku nggak salah ingat. Jadi H-2 kita nge-booking, kita bisanya kapan, di jam berapa. Waktu itu tuh maksud aku booking di hari Kamis sekitar siang, dan itu langsung one on one, kita nanti di-share CV-nya, di-review dari awal, bener-bener dari awal banget. Kayak ini untuk posisi peletakannya itu udah bener atau belum, terus data-data yang kita taruh di CV itu too much atau enggak, atau ada hal yang memang perlu dan ini nggak usah, itu dicek. Terus kayak contohnya di learning and development intern itu kan ada job desk dan job detailnya, dan situ tuh dikasih tips gimana caranya biar nge-highlight dan bisa match sama job desk atau pekerjaan yang kita lamar. Jadi kadang tuh HR juga ngeliat, karena kan HR juga nggak mungkin ngebaca CV yang banyak banget, pasti mereka cuma lihat poin-poin tertentu, dan itu dikasih tips juga gimana caranya menulis CV yang baik dan bisa on point gitu sih. Oke, jadi hal yang bermanfaat dan terimplementasi dari bootcamp tuh banyak banget ya. Contohnya kayak dari soft skill itu ada problem solving, terus kemudian komunikasi dan teamwork. Dan ini benar-benar kepake banget di kerjaan aku sekarang, karena as HR dan di bagian learning and development tuh harus komunikasi sama banyak orang, dan kadang tuh case-case yang kejadian gak diduga tuh banyak banget, dan skill problem solving ini benar-benar kepake. Dan teamworknya karena di kerjaan aku yang sekarang kita as a team, gak individual banget. Ada kerjaan yang individual tapi kebanyakan itu di tim. Dan untuk hard skillnya lebih ke kayak scheduling, dan sebelumnya tuh juga diajarin di materi learning and development gimana training need analysisnya. Di situ juga udah didapetin secara basic dan bisa diimplementasiin di pekerjaan aku sekarang gitu sih. Jadi kenapa harus ikut bootcamp, karena bener-bener se-worth it itu sih untuk pekerjaan aku yang sekarang dan achieve untuk karir goal aku ke depannya gitu. Oke, mungkin enaknya dulu kali ya. Kalau enaknya itu kita bisa relasinya tuh banyak, karena nggak cuma satu divisi aja, karena benar-benar hampir ke semua divisi kita bisa tektokan gitu dan sering komunikasi. Dan gimana caranya juga harus cari metode training yang emang bisa terimplementasi, dan itu nggak yang cuma yaudah ikut training aja tapi ada hasil outputnya juga. Kalau dukanya lebih ke gimana nih caranya schedule-nya ini harus sesuai deadline. Kalau misalkan nggak sesuai itu harus gimana, karena itu pasti berdampaknya nggak cuma di divisi aku aja tapi ke yang lainnya juga gitu sih. Mungkin tipsnya dari aku bisa ke yang POV-nya, kalau misalkan yang kayak aku yang nggak sejurusan sama HR yang harusnya misalkan dari psikologi atau manajemen industri, itu bisa ikut bootcamp tentang human resource. Bisa itu aku taunya baru di hari Senin aja sih yang ngadain bootcamp HR-nya, dan bisa juga belajar dari platform kayak YouTube atau yang website tentang HR gitu. Tapi untuk ngeboost menurut aku better ikut bootcamp atau hal-hal yang memang ada prakteknya gitu sih, karena di kerjaan itu perlu pengalaman dan prakteknya. Dan buat temen-temen yang jurusannya sudah linear atau non linear, bisa banget untuk upskilling lewat bootcamp human resource di hari Senin, karena emang bener-bener dapet teori, praktek, dan gak cuma yang belajar sendiri gitu, karena didampingi oleh tim buddy. Terus juga ada mentor-mentor yang kece banget, yang penyampaiannya itu juga enak banget bagi teman-teman yang emang belum tahu tentang HR atau awam banget. Di situ benar-benar ngebantu banget sih lewat bootcampnya. Dan bootcamp
HR di hari Senin tuh rasanya kayak kita makan buah salak sih, luarnya berduri, terus kadang kita suka ketusuk sama kulitnya sendiri. Dan pas kita coba buka sampai selesai dan kulitnya udah kita berhasil buka, itu tuh pas makan salak tuh enak banget dan manis, apalagi kalau emang dapet salak yang enak sih gitu.